Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Saya Inaya Dulustari. Saya Ilham. Kami dari kelas PS 21A. Nah, kalian udah tahu belum sih Monumen Rawagede di Karawang itu? Nah, kali ini kita lagi ada di Monumen Rawagede. Kalian mau tahu info lebih lanjutnya? Check it out. Rawagede merupakan monumen bersejarah. Rawagede juga merupakan monumen yang dibangun untuk mengenang peristiwa kelam yang pernah terjadi di desa ini yang sekarang bernama Desa Balongsari. Monumen Rawagede dibangun pada November 1995 dan diresmikan pada tanggal 12 Juli 1996. Monumen Rawagede ini juga menjadi saksi sejarah tentang perjuangan masyarakat Indonesia dalam menghadapi kelamnya masa pembantaian itu. Berikut kami berbincang dengan Pak Ian yang selaku adik Pak Sukarman yang pada saat itu beliau menjadi pengurus Monumen Rawagede itu. Nama Pak saya Pak Ian Neng ya. Pengurus bukan narasumber Neng ya. Tukang rawat lah gitu ya. Apa yang ditanya silakan. Ini dibangun tahun 1995. Yang dibangun ya. Kejadiannya tanggal 9 Desember tahun 1947. Yang dicari, nah di sini ya pangnya ini banyak korban Kapten Lukas Lucario. Jadi Belanda pasti punya mata-mata gitu ya. Untuk Belanda ngeliat terkode di sini Rawagede. Pak Lukas tuh nanya ke orang sini. Belanda tuh ke Pak Lukas di mana ke orang sini ya. Jadi tutup mulut namanya pejuang tuh Neng ya, namanya pejuang. Ya si Pak Hujan sih Neng ya, katanya Neng ya. Bapak bukan pemandu nih, balik lagi mohon maaf. Dan tuh nanya Pak Lukas di mana orang sini pada tutup mulut namanya pejuang tuh Neng. Ya akhir singkat gitu ya singkat. Akhirnya ngebabi buta aja. Masyarakat kumpul jadi bantai gitu ya. Di bantai 9 lokasi bukan di sini. Awal makamnya awalnya masing-masing rumahnya Neng bukan di sini. Jadi pemerintah ada kebijaksanaan dialihkan di sini. Nyari satu orang nih korban jadi banyak ya. Di sini cuma 181. Sebagian 400 sudah ya lihat. Jadi ngungsi di air. Sebagian. Jadi kata Belanda pasti ada ngungsi ya. Jadi ternyata di air lah tadi ada sungai ya. Jadi bantai di air. Emang sedih sih tadi dulu sini. Sini nih monumen. Ada maknanya nih. Anak tangga kan 17. Di dalam lingkarannya segi 8 ya. Piramidnya 4, tingginya 5 meter, melambangkan hari proklamasi 17.845. Itu bukan nggak sembarang nih, mohon maaf. Justru yang makamnya dulu ibu-ibu nih, contoh itu tuh ya. Dulu kalau dibantai ibu-ibu yang kalau ada yang baru dulu gitu ya, ibu-ibu jadi yang lihat nih, oh ini saudara saya, sama adik saya gitu ya. Kalau yang makam juga ibu-ibu nih. Ceritanya di makam cuma segini. Enggak dalam nih, tapi enggak bau kata ya ibu saya gitu ya, emang orang sini. Yang di atas tuh ada ya patung anak, ada 2 cerita atung adu namanya, ada apa sini ya, itu ke bantai nih, bapaknya dibantai anaknya ke bantai lah gitu ya. Emang sebagian ya namanya udah mengebabi buta kan Belanda ya, ke bantai itu anak adung adu itu Yang patung atung adu iya ceritanya gitu. Replika patung yang berada di bawah monumen berusaha menggambarkan suasana saat waktu pembantaian yang dilakukan di Rawagede. Bahkan suasana ini bisa menggambarkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana semua masyarakat memilih bungkam tentang tempat keberadaan Pak Lukas. Sangat tergambar jelas bahwa terjadi hal yang tragis di mana saat itu yang dibunuh adalah warga sipil tanpa senjata, yang rata-rata kaum pria, bahkan tidak jarang anak di bawah umur. Monumen Rawagede merupakan tempat wisata bersejarah yang ada di Kabupaten Karawang, menjadi saksi akan peristiwa pembantaian agresi militer Belanda I, di mana monumen ini dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia yang dibantai oleh militer Belanda di Rawagede, yang sekarang bernama Desa Balongsari. Sejarah Rawagede yang tak dapat dilupakan, apalagi oleh mereka yang selamat dan masih hidup hingga saat ini. Momen yang sangat mengerikan dan juga memilukan. Pada waktu itu, datang segerombolan militer Belanda untuk mencari persembunyian para tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Salah satunya yaitu Kapten Lukas Castario, seorang komando kompi Siliwangi. Karena militer Belanda tidak berhasil
berhasil menemukan orang-orang yang dicari, mereka akhirnya memberikan perintah secara paksa agar seluruh penduduk keluar dari rumah. Lalu, peristiwa pembantaian pun tak terelakkan lagi. Militer Belanda membunuh para lelaki yang ada di Rawagede, termasuk diantaranya yang masih beranjak remaja. Mereka dibantai tanpa ampun hingga pada waktu itu di Rawagede terjadi peristiwa berdarah. Itulah yang menjadi penyebab akan pembantaian yang terjadi di Rawagede dan menjadi sebuah peristiwa berdarah kala itu. Di belakang monumen Rawagede terdapat makam pahlawan yang diberi nama Sampurna Raga dengan total jumlah korban yang dimakamkan di kompleks makam Sampurna Raga berjumlah 181 orang. Belajar sejarah dan mengenang jasa para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia akan sangat menarik jika dilakukan dengan cara yang unik, yaitu berkunjung langsung ke tempat terjadinya peristiwa tersebut. Salah satunya Monumen Rawagede ini. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Salam dari kami, PS 21A. Terima kasih. PS 21